Pernah nggak sih Anda lagi di toko, mau beli sesuatu, terus berhenti sejenak dan mikir, kenapa ya aku milih yang ini, bukan yang itu? Setiap hari, sadar atau nggak sadar, kita itu bikin ratusan pilihan soal uang. Nah, di sini kita bakal coba bongkar logika-logika tersembunyi yang sebenarnya ngebentuk setiap keputusan belanja kita. Kedengarannya aneh ya, apa hubungannya mie instan sama mobil bekas? Kelihatannya kan beda banget. Tapi percaya atau enggak, keduanya itu punya satu prinsip ekonomi yang sama persis, yang ngaruh banget ke cara kita belanja waktu kondisi keuangan kita berubah. Penasaran kan jawabannya apa? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Salah satu faktor terbesar yang nentuin pilihan kita itu ya pendapatan. Waktu kita punya uang lebih banyak, atau sebaliknya lebih sedikit, cara kita milih barang itu bisa berubah total. Biar gampang, kita kenalan dulu sama Kimberly. Anggap aja dia punya budget $1.000 buat senang-senang. Pilihannya ada dua, beli tiket konser yang harganya $50 atau liburan singkat di penginapan yang harganya $200. Nah, dia ini harus pinter-pinter ngatur duitnya biar bisa dapat kebahagiaan maksimal dari budget yang dia punya. Wah, kabar bagus nih. Kimberly dapat kenaikan gaji. Sekarang budget senang-senangnya jadi 2 kali lipat, $2.000. Tiba-tiba, dunia pilihannya jadi kebuka lebar. Dia bisa beli lebih banyak tiket konser, lebih sering liburan, atau kombinasi keduanya yang dulu cuma bisa jadi mimpi. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Para ekonom itu punya istilah buat ngebedain barang, tergantung gimana reaksi kita waktu pendapatan kita naik. Sebagian besar barang itu disebut barang normal. Kalau kita makin kaya, kita makin sering belinya. Contohnya, makan enak atau liburan. Tapi ada juga yang namanya barang inferior. Justru waktu kita makin kaya, kita malah makin jarang belinya. Nah, ini dia nih jawabannya buat pertanyaan kita di awal tadi. Mie instan dan mobil bekas itu contoh klasik barang inferior. Waktu pendapatan kita mungkin lagi pas-pasan, dua barang ini ngebantu banget kan? Tapi begitu kita punya uang lebih, kita mungkin mulai ganti mie instan dengan pasta yang lebih enak, atau ganti mobil bekas dengan mobil baru. Jadi kita beli lebih sedikit bukan karena barangnya jadi jelek, tapi karena kita sekarang bisa beli pilihan lain yang ya menurut kita lebih oke. Oke, kalau soal pendapatan berubah, kayaknya cukup gampang ya dimengerti. Tapi gimana kalau pendapatan kita tetap, tapi harga salah satu barang yang biasa kita beli tiba-tiba naik? Nah, ini sedikit lebih rumit, tapi justru di sini serunya. Sekarang kita kenalan sama Sergey. Dia punya budget buat dua hobinya, main baseball dan fotografi. Suatu hari, entah kenapa, harga pemukul baseball naik drastis. Ingat ya, gajinya Sergey nggak berubah loh, cuma harga satu barang aja yang naik. Kira-kira gimana ya ini bisa ngubah cara dia ngatur seluruh anggarannya? Ternyata reaksi kita waktu lihat harga naik itu nggak sesimpel, oh mahal, nggak jadi beli. Secara nggak sadar ada dua efek berbeda yang langsung bekerja barengan di kepala kita, yang akhirnya nentuin keputusan belanja kita. Nah, dua efek ini namanya efek substitusi dan efek pendapatan. Kalau kita paham dua hal ini, kita bakal ngerti banget kenapa kita bereaksi begitu lihat label harga berubah. Coba kita bedah satu-satu ya. Efek yang pertama itu efek substitusi. Logikanya gampang banget. Karena pemukul bisbol sekarang jadi lebih mahal dibandingin kamera, Sergey jadi punya dorongan buat cari penggantinya. Dia mungkin mikir, waduh, harga satu pemukul bisbol sekarang bisa buat beli aksesoris kamera. Kayaknya mending aku fokus ke fotografi dulu deh. Efek yang kedua namanya efek pendapatan. Nah, yang ini sedikit lebih halus. Meskipun gaji Sergey nggak dipotong sama sekali, kenaikan harga pemukul bisbol itu bikin nilai uangnya jadi kayak berkurang. Uangnya jadi nggak sekuat dulu buat beli barang-barang. Dia jadi ngerasa sedikit lebih miskin, yang akhirnya bikin dia ngurangin pengeluaran secara umum, mungkin termasuk buat kamera juga. Dari tadi kan kita ngomongin pilihan satu orang ya, ada Kimberly, ada Sergey. Sekarang coba kita bayangin, gimana jutaan keputusan-keputusan kecil kayak gini yang dipengaruhi efek substitusi dan pendapatan tadi, kalau digabungin ternyata bisa ngebentuk salah satu konsep paling dasar dan paling penting di ekonomi, kurva permintaan. Biar gampang, bayangin aja semua pengeluaran kita itu cuma dibagi dua. Pengeluaran buat tempat tinggal sama pengeluaran buat semua hal lainnya. Ini cara sederhana buat ngeliat gimana perubahan harga di satu kebutuhan besar bisa ngasih efek domino ke semua hal lain di hidup kita. Jadi kalau harga sewa atau cicilan rumah Anda naik, efeknya itu kemana-mana kan? Tiba-tiba budget buat makan, buat hiburan, bahkan buat nabung jadi kepotong. Kenaikan harga di satu area ini maksa kita buat ngatur ulang semua pilihan kita yang lain, cuma buat nemuin titik keseimbangan baru yang paling pas buat kita.
Dan dari sinilah kurva permintaan yang sering kita lihat di buku-buku ekonomi itu muncul. Coba deh bayangin, waktu harga barang murah, kita pasti mau beli banyak kan? Terus waktu harganya naik dikit, kita belinya jadi lebih sedikit. Kalau harganya tinggi banget, kita mungkin cuma beli seperlunya. Nah, kalau semua titik kemungkinan ini kita sambungin, jadilah sebuah pola, sebuah kurva yang miring ke bawah. Itulah rangkuman visual dari semua logika pilihan kita. Oke, kita udah ngomongin teori Kimberly, Sergey, dan kurva permintaan. Terus, apa gunanya semua ini di dunia nyata? Ternyata penting banget, karena prinsip-prinsip ini punya dampak yang sangat nyata dari mulai ngatur tagihan bulanan kita sampai jadi dasar kebijakan pemerintah. Contohnya nih, beberapa tahun lalu waktu biaya pemanas rumah melonjak tinggi, dampaknya bukan cuma tagihan orang yang naik ya. Ternyata orang-orang juga jadi batalin rencana liburan dan mengurangi makan di luar. Nah, itu efek pendapatan lagi bekerja. Contoh lain, waktu pemerintah naikin pajak alkohol, yang kena dampak bukan cuma penjualan minuman keras, tapi penjualan camilan di bar juga bisa ikut turun. Ini nunjukin gimana satu perubahan harga bisa bikin gelombang kecil ke seluruh bagian ekonomi. Dan sekarang ini bagian yang mungkin gak kepikiran. Selama ini kan kita nganggapnya satu keluarga itu ya satu suara, satu dompet. Tapi, gimana kalau ternyata yang penting itu bukan berapa banyak duit yang dimiliki keluarga, tapi siapa yang pegang kendali atas duit itu? Kutipan ini datang dari sebuah studi yang menarik banget di Inggris. Mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan waktu mereka ngubah cara ngasih tunjangan anak. Ternyata cuma dengan mindahin uang dari satu tangan ke tangan lain di dalam rumah yang sama, itu bisa mengubah total cara uang itu dibelanjakan. Hasilnya jelas banget. Waktu pemerintah ngalihin pembayaran tunjangan anak dari yang tadinya ke ayah, sekarang langsung ke ibu, pola pengeluaran keluarga berubah drastis. Uang jadi lebih banyak dipakai buat makan di luar, biaya penitupan anak, dan pakaian wanita. Sebaliknya, pengeluaran buat alkohol dan tembakau justru menurun. Dan yang paling luar biasa, kesehatan anak-anak di keluarga itu terbukti membaik. Ini bukti nyata kalau siapa yang pegang uang bisa sama pentingnya dengan berapa jumlah uangnya. Jadi, sebagai penutup, coba deh sekarang kita refleksi sedikit. Pikirkan tentang hidup Anda sendiri. Seiring pendapatan atau situasi Anda berubah, ada nggak barang atau jasa yang dulu jadi andalan banget, tapi sekarang sudah Anda tinggalkan buat milih sesuatu yang lebih baik? Memahami logika ini bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal memahami cerita di balik evolusi pilihan-pilihan kita sendiri.